Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat. Bapak-Ibu sekalian, ini acara yang kita lakukan setiap Sabtu pagi selama pandemi ini untuk bincang-bincang ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, membicarakan hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Dan ternyata dari sekian kali kita adakan bincang-bincang ini banyak sekali manfaatnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pagi ini kita bicara tentang albumin. Albumin khususnya dari ikan gabus. Ya. Kita tahu albumin itu protein di dalam darah ya, dalam darah terutama lah ini, yang jumlahnya itu bisa mencapai 50-60% dari protein darah. Jadi peranannya luar biasa sekali ini. Dia punya peranan yang luar biasa, berperan penting dalam transportasi sistem dalam darah, sehingga kalau albuminnya terganggu, ya tubuh kita terganggu juga. Termasuk misalnya kalau kita sakit ginjal atau ada masalah radang, ada habis operasi dan sebagainya, albumin kita yang kena. Nah, kalau kekurangan albumin juga masalah. Nah, banyak upaya dilakukan dengan cara menambahkan gitu. Saya masih ingat tahun 1984 itu 83 lah, 83 waktu almarhum bapak saya sakit itu butuh albumin gitu. Albumin, saya keliling Surabaya waktu itu dari apotek keliling Surabaya sampai akhirnya menemukan albumin untuk diinfuskan. Harganya waktu itu tahun 82-83 itu sudah 450.000. Gaji saya 80.000, jadi bisa dibayangkan mahalnya bukan main. Nah, sekarang ini juga luar biasa mahalnya juga, karena pentingnya bukan main. Dan salah satu sumber albumin yang bagus sekali, yang dinilai oleh banyak ahli itu bagus dan tinggi adalah ikan gabus. Ikan gabus itu sumber albumin yang tidak hanya tinggi, tapi juga cocok untuk manusia. Jadi, inilah yang menyebabkan ikan gabus jadi meningkat. Dan ikan gabus ini banyak dipercaya tidak hanya karena sumber albuminnya, tapi juga karena mampu. Nah, ini ada banyak mampu meningkatkan vitalitas itu. Jadi hebatnya di situ juga ini. Jadi kalau saya pergi ke Waduk Wonogiri itu makan gabus, habis makan gabus goreng pinggir jalan itu semalam nggak bisa tidur gitu, karena luar biasa. Nah, ternyata di alam ini yang mirip-mirip ikan gabus itu banyak juga. Kalau di desa saya, di kampung saya dulu namanya ikan kutuk ya, orang Jawa itu bilangnya ikan kutuk. Ikan yang rasanya itu sebenarnya hambar dibandingkan lele dan ikan lain. Tapi sekarang kok enak. Kemudian ada yang bilang juga ada ikan di Merauke itu bilangnya gastor. Ikan gastor itu di Merauke. Ternyata dia itu gabus dari Toraja. Aslinya dari Toraja, masuk Merauke, nggak tahu bagaimana, menjadi ikan di sana namanya gastor. Dan ini karena hidup di rawa, ikannya besar-besar dan hitam. Hitam. Umumnya dibuat ikan asin. Ikan asin itu luar biasa. Saya pernah mengunjungi ke sana. 1 minggu itu bisa 1 kapal dikirimkan ke Jawa. 1 pengusaha. Jadi luar biasa. Kemudian ada juga ikan malas, ikan betutu gitu ya. Meskipun tidak sama, tapi ternyata itu satu rumpun juga gitu. Terus di Kalimantan itu ada ikan toman ya.
Ada yang bilang toman itu gabus alam gitu, yang besarnya bisa sampai sebayi-bayi. Gitu. Saya pernah ke sana, diutus oleh Bu Eko itu untuk bersembel ke sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini Bu Eko bicara tentang ikan gabus dan albumin karena keahliannya di bidang ya gabus, ya teripang, ya macam-macam. Nanti biar cerita lagi tentang ikan gabus yang diteliti karena beliau pernah menyusuri hampir seluruh wilayah Indonesia untuk melihat albumin di ikan gabus dan ikan-ikan lain. Baik, Bu Eko, silakan. Makasih Pak Singgih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalnya saya nggak pinter kayak Pak Singgih. Bapak dan Ibu sekalian. Kalau sama Pak Singgih ini saya nggak berani karena beliau senior saya. Jadi apapun yang disuruh ya gitu. Nah saya nggak bisa ngomong banyak karena kalau nggak ada kepean saya nggak tahu. Nah ini tahun 2017 yang saya ceritakan tadi yang booming sekali itu. Ini di Trubus itu ada satu serial di sana obat tradisional yang mengupas tiap terbitan itu tentang gabus gitu. Saya diminta kalau nggak salah 2 atau 3 kali gitu ngisi ini. Tapi ini memang apa namanya? Semua pengalaman apa pengobatan dan sebagainya gitu. Intinya sih ini kan menggunakan ekstrak protein ya dari gabus itu gitu, dan diantaranya itu adalah ada albumin di dalamnya gitu. Jadi tidak sebetulnya yang dikonsumsi itu bukan albumin pure albumin gitu, tetapi memang itu kan berupa pangan ya, pangan fungsional lah gitu. Jadi itu yang diklaim memang bisa ini apa untuk yang menghapus 1000 wajah itu ke pasien yang lupus, pasien lupus, kemudian ke pasien diabetes, ini sirosis hati, ini, kemudian juga hipertensi gitu. Nah sebetulnya albumin sendiri apa gitu? Tadi Pak Singgih sudah mengupas banyak, artinya memang albumin protein yang mayor ya ada dalam darah, jadi itu kalau disebutnya itu serum albumin. Nah penting untuk transport protein, kemudian juga obat dan lain-lain. Nah yang salah satu yang penting itu adalah pengatur osmosis tubuh kita. Jadi kalau dia kekurangan itu akan yang disebut hipoalbuminemia itu, jadi nanti akan ada akumulasi cairan dalam tubuh, jadi bengkak gitu kan, karena memang kurang si pengatur cairan di dalam tubuhnya itu. Itu kalau human albumin, jadi ini memang harus saya sampaikan beda dengan yang kalau di ikan itu disebut albumin like protein gitu. Nah, berat molekulnya itu kalau yang human itu 66 kilodalton. Kemudian dari penelitian itu yang kana ini kan juga gabus-gabusan ya. Ini kana gajua, kalau kita kan kana striata. Ya. Nah, kemudian juga ada lele Afrika. Nah, ini memang lebih mirip dengan human tadi seperti yang disebutkan Pak Singgih tadi ya. Tetapi dia memang ada 1 atau 2 gitu asam amino yang penyusunnya itu yang beda, sehingga struktur sekundernya itu beda. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di protein itu kan ada primer, sekunder, tersier gitu. Nah, kalau sudah beda begini, ini nggak bisa kita memberikan albumin meskipun nanti dimurnikan ya dari ikan itu terus ke manusia dengan kalau sekarang ini kan di rumah sakit kalau kurang albumin kan kita transfusi ya albumin yang tadi dikatakan mahal tadi. Nah kalau misalnya albumin ikan ini dimurnikan itu tetap saja nggak
komplement, nggak bisa menggantikan itu gitu. Jadi satu-satunya cara adalah memang dengan melalui dikonsumsi gitu. Nah sekarang kalau untuk albumin ikan sendiri memang ada beberapa ikan yang tidak memiliki albumin. Dari yang saya baca di jurnal itu memang ada yang ikan-ikan yang kayak ikan pari gitu ya, yang ikan teleos dan bonyfish, itu nggak punya albumin. Kemudian juga kadarnya itu juga di dalam ikan itu tergantung pada tadi jenis ikan, kemudian umur, musim gitu-gitu. Itu juga dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi si ikan itu gitu. Nah, ini penelitian kami, ada nggak sih yang bisa menggantikan gitu kalau sebagai sumber albumin gitu. Ini adalah ikan laut yang kita biasa konsumsi ya, jadi ikan selar, ikan cuek gitu-gitu. Ini punya mereka albumin gitu, tetapi nggak terlalu banyak. Artinya ini antara yang tertinggi itu ini ya nggak ada 30 mg per gram gitu. Jadi ini yang kita lihat ini ikan selar, kemudian kue, sunglir, lemadang, kemudian lencang, ikan sepatu, kakap merah, ya ini lucanus ini kakap-kakapan semua. Kemudian ini ikan semar apa ya? Kemudian ada salah satu yang bagus itu yang tenggiri. Ikan tenggiri ini juga sumber albumin. Tapi memang ini tenggiri sama ini ya kue ya gitu. Ini ya gitu. Kalau dibandingin sama gabus seberapa ya, jauh? Mari kita bandingkan dengan gabus. Yang ini adalah kalau tadi kan sekitar nggak ada 30 mg ya. Ini kita analisa dengan metode yang sama di lab gitu. Kalau ini ikan air tawar yang kita biasa konsumsi juga. Nah ini adalah ikan gabus ini, Kana striata. Kemudian ada Kana micro pellets, ini yang di Kalimantan banyak itu. Kemudian ada Kana pleumor palma gitu. Ada gabus yang saya lihat itu ditemukan di Jogja itu kecil-kecil gitu. Ini gitu. Kemudian, nah dari sini itu kelihatan bahwa ternyata itu sebetulnya kalau dilihat dari sisi albuminnya, ikan lain itu banyak gitu. Kayak gurami ini tinggi, tapi ini kita deviasinya juga tinggi ya, jadi kira-kira seginilah gitu. Gitu. Kemudian ada ikan batak mana ya? Oh ini, nah ini ikan batak itu. Pak Yunan pasti tahu ya ikan batak ya, ikan torsoro kalau kita bilang, torsoro atau ikan batak. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat albuminnya itu sebanding nih sama si Kana striata itu. Nah ini semua kita analisa dalam kondisi belum mati sebetulnya, belum mati, jadi masih hidup gitu. Lele pun itu mengandung ini juga, albumin juga gitu. Mana ya lele? Clarias ya. Clarias. Nah, ya. Jadi intinya gitulah. Ini yang Clarias. Ini kan lumayan. Clarias ini juga tinggi juga nih gitu kan. Artinya kalau dari sisi albuminnya itu ini lumayan lah gitu ya. Maksudnya sebanding, bahkan ada yang lebih tinggi gitu. Okay. Yang patin juga tinggi ya, Bu? Ini gurami, Pak. Oh, gurami. Ya, gurami. Tapi ini memang standar deviasinya juga tinggi gitu. Nah, ternyata juga Bapak dan Ibu sekalian, kalau di antara gabus itu kita kan bandingkan artinya yang masih hidup, kemudian yang sudah mati, yang sudah dibekukan gitu. Nah, itu memang yang paling bagus ya yang masih segar. Karena kan mungkin bisa dimengerti ya karena proteinnya belum banyak rusak ya. Apalagi kalau kita bekukan dengan
kulkas rumah tangga ya suhunya kan nggak terlalu rendah banget gitu. Kalau yang mungkin yang kalau kita dulu belajar apa Pak Singgih itu yang ilmu pembekuan ya, kalau yang pakai blast freezing gitu-gitu kan kristalnya kecil-kecil dan sebagainya, itu tidak merusak, itu mungkin bisa untuk mempertahankan albumin atau protein di dalam ikan-ikan ini gitu. Kemudian, nah sebetulnya berarti apanya dong itu kan? Nah ini profil asam amino, asam lemak dan proksimatnya gitu. Ini tiga jenis ikan gabus gitu. Nah, karena albumin itu salah satu protein ikan, nah kita konsentrasi ke sini. Jadi ini memang katanya kalau untuk wound healing gitu kan ini yang paling hebat itu kan itu penyembuh luka yang cepat. Jadi ibu-ibu yang habis melahirkan atau yang teman-teman yang lagi habis operasi gitu, itu kan disarankan untuk ikan gabus ini. Dan ternyata memang ini kan glisinnya ini kan lumayan tinggi nih glisinnya. Kalau punya glisin tinggi, ini katanya glisin itu kan untuk merekatkan lah ya, sintesis kolagen gitu. Jadi barangkali di antara ikan-ikan itu sama-sama albuminnya tinggi, tetapi mungkin kadar-kadar asam amino, glisin, arginin, ini yang penting ini glutamin. Nah itu penting semua untuk tadi untuk menyembuhkan tadi luka, kemudian juga memperbaiki kondisi tubuh dengan cepat itu. Nah ini barangkali ini. Nah kalau asam lemaknya ini kan DHA, arachidonic acid, ini yang penting ini juga di gabus ada dan cukup lumayan gitu. Nah, kalau ini saya iseng melihat di web gitu, ini malah proteinnya cuma 18%. Nah, tapi kalau yang tadi di sana tadi kita lihat proteinnya memang tinggi dia gitu. Jadi mungkin metode ininya juga beda untuk analisanya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya sebetulnya konsumsi protein secara keseluruhan ya, dan gabus menjadi istimewa karena ada beberapa asam amino yang berfungsi pada tadi penyembuhan wound healing tadi, kemudian tadi yang klaim yang di depan tadi ya memang perbaikan dari tadi campuran protein yang tinggi dengan termasuk diantaranya di situ albumin itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Eko. Jadi itu pengantar dari Bu Eko tentang albumin gitu, yang tampaknya nggak cuma gabus, jadi ikan macam-macam ya, ikan macam-macam itu banyak juga albuminnya gitu. Malah gurami tadi tinggi sekali. Tapi satu indikasi bagus juga tadi, kalau dari hasilnya paparan Bu Eko tadi, kayaknya ikan laut banyak yang nggak punya gitu, terutama yang TMAO-nya tinggi ya, agak tinggi, karena TMAO itu ciri khas ikan-ikan yang dari laut. Ya. Jadi bahagialah kita dengan ikan yang dari darat, albuminnya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita dengarkan ceritanya Pak Yunan ya, Pak Yunan Atmawiyoto ini, beliau aktivis juga di Sintek, ya. Sentra Iptek di Simelu ini. Saya kenal beliau di WAG di situ. Pak Yunan ini sekarang ini hadir di antara kita sebagai ketua masyarakat ikan gabus Indonesia. Gitu.
Monggo Pak Yunan. Terima kasih atas undangannya. Di sini Pak, saya mewakili MIGI, Masyarakat Ikan Gabus Indonesia. Saya akan sedikit bercerita bagaimana kepedulian beberapa rekan. Akhirnya kami memberanikan diri untuk memulai breaking the ice gitu. Walaupun di KKP sudah ada tahun 2015 juga sudah ada permen KP khusus untuk domestikasi ikan haruan Haruan di ya. Oh ya. BPAT mandi angin. Nah, ya mandi angin sudah ada Pak. Itu sudah ada permennya, malah domestikasi sampai sekarang mungkin sudah sampai F4. F4 Teknopark Kementerian Kelautan, di mana intinya dari Teknopark itu adalah kolaborasi Pak. Kolaborasi, inisiasi, investasi, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang sustain. Nah, dimulai dari situ kami bersama Pak Sutrisno, kebetulan Pak Sutrisno memang di bidang farmasi, beliau adalah pengusaha farmasi Pak, mempunyai kepedulian yang sama bagaimana ikan gabus ini kita bisa membuat suatu sistem budidaya yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dengan segala aspeknya. Apapun judulnya, di samping kita angka kematian dan sebagainya, yang paling penting adalah bahwa budidaya itu sustain dan off-taker-nya jelas. Begitu kita berbicara gabus, sebetulnya di beberapa forum di Facebook maupun di internal beberapa grup, itu puluhan ribu Pak anggota maupun masyarakat yang tertarik untuk membuat suatu kegiatan usaha ikan gabus. Tetapi semuanya skalanya masih skala kecil dan skala spot. Mereka ini selama ini pasarnya selama ini masih untuk konsumsi. Ada sebagian memang yang di beberapa daerah sudah mulai digunakan sebagai farmasi, dalam hal ini albumin, walaupun dengan proses ekstraksi yang masih sederhana, penjualan sederhana, kemasan sederhana, dan standarisasi yang masih sangat sederhana juga. Nah, untuk mendapatkan suatu sustainability atas suatu pasar, dalam hal ini kami dulu sama Pak Sutrisno berbincang, industri tidak akan bisa menjamin kelangsungan produksinya dengan terukur dan tersertifikasi itu jika tidak ada suplai yang sustain terukur dari pembudidaya. Kalau kita berbicara nila atau produk aquaculture lainnya bisa terukur Pak. Tetapi kalau untuk gabus belum bisa. Nah, atas dasar tersebut kami mengetahui, ini kami cuma berdua nih Pak. Akhirnya kami melihat juga bahwa gabus membutuhkan sentuhan teknologi di sisi budayanya. Makanya kami menggandeng BINUS. Saya mengajak Pak Dr. Benz, nantinya bagaimana IoT ini, Internet of Things, ataupun 4.0 ini masuk di budidaya. Kami tampung dulu Pak. Kami ngajak juga Pak Ferdinand. Ini aplikasi budidaya harus ada. Bagaimana pencatatan big data harus dibuat. Kami lagi menyusun aplikasi budidaya. Kalau kita lihat Cana ini sekarang di Indonesia, Cana Setriata dan yang beberapa jenis yang di Kalimantan, ini justru yang impor, ini masuk banyak sekali Pak. Tetapi yang impor itu untuk hias. Kalau berdasarkan catatan di MIGI, yang hias ini ada 37 jenis Cana masuk itu hias. Nah, tapi karena fokus kita di albumin, kami waktu sama Prof. Eko, kami juga serius untuk membahas bagaimana albumin ini. Nah, kembali lagi Pak, karena bagaimanapun juga industri farmasi membutuhkan suatu supply yang sustain dengan standar-standar tertentu. Nah, untuk itu kami menginisiasi pembentukan, memberanikan diri lah, membentuk Masyarakat Ikan Gabus Indonesia, di mana nantinya akan menjadi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan universitas dengan lembaga riset. Kami juga nantinya akan menjadi suatu inkubator bisnis pusat riset bagi khusus penganan gabus.
beberapa divisi anggota MIGI itu divisi riset yang sedang dikembangkan oleh BINUS dan PT MMP selaku anggota MIGI juga adalah kami sedang menyiapkan IoT, yaitu Internet of Things untuk manajemen air, Pak. Manajemen air, bagaimana kolam ikan, nanti kolam buatan kita bentuk terpal ataupun bentuk kotak, itu nantinya bisa mengadop lingkungan, kondisi lingkungan di gabus di alam. Nah, untuk itu kami juga membuat sensor, Pak. Sensor, aplikasi sensor terintegrasi untuk mengcapture data-data di lapangan untuk kami jadikan big data. Jadi nanti paling ideal tuh gabus seperti ini, jenis ini, dengan dissolve oksigennya sekian, dengan TDS-nya, dengan pH-nya sekian, keasamannya sekian, kadar garamnya sekian. Itu nanti Pak Sutrisno atau Ferdinand yang bisa menjelaskan lebih detail, atau Pak Benz. Nah, arahnya kemana Pak? Arahnya adalah bahwa penerapan teknologi ini betul-betul menjadi standar, menjadi pakem, menjadi mazhab baru budidaya gabus. Tetapi kalau aplikasi yang kami buat ini juga, ini sebetulnya bukan tidak hanya untuk gabus, tetapi juga bisa untuk budidaya yang lain. Karena di situ parameternya itu pencatatan pakan, pencatatan kematian, ukuran, sampling, identifikasi penyakit. Jadi setiap detik, setiap menit pun FCR langsung akan bisa kita hitung pertumbuhan ekonominya, ekonomis dari pembudidayanya, angka kematian, dan paling penting dari pengembangan IoT dan aplikasi ini adalah early warning. Jadi seandainya ada tren yang dari database yang kita susun itu trennya menurun, ataupun ada kejadian luar biasa, ada anomali, kami bisa dengan segera mengambil tindakan. Dan nantinya dari sensor-sensor tersebut bisa otomatisasi, automatic feeder, kalau seandainya oksigennya turun, nano bubble-nya bisa nyala, dan lain sebagainya. Kalau Jadi, selama ini Pak Yunan sudah mulai produksi albumnya sendiri ya Pak ya? Yang dari sudah Pak. ini. Ya, jadi dari PT MMP sendiri kami juga sudah mempunyai kolam Pak. Dan disitulah dari PP MMP yang merupakan pendiri sekaligus anggota Masyarakat Ikan Gabus Indonesia. Kalau untuk budidaya, beberapa anggota kami sudah bisa membudidayakan, tetapi yang menjadi masalah adalah semuanya masih tanganan, Pak. Tanganan itu masih seni, kayak bakul mie goreng, Pak. Kalau nggak yang goreng, yang nggak ini jadi nggak enak. Nah gitu. Jadi masih terlalu tanganan. Justru itu dari masyarakat ikan gabus ini kami ingin membuat suatu panduan pakem scientific base di mana nanti hal-hal yang klenik, mistis dan lain sebagainya itu kami coba adopt menjadi suatu hal yang saintifik. Kalau basisnya di mana Pak Yunan? Kalau kantor sekretariat kami di Jakarta Barat, Pak. Yang untuk percobaan kami di Medan, Pak, di Perbaunan. Oh, di Medan. Itu kolam milik PT MMP, ya, Pak. Ini sebagai mewakili masyarakat ikan gabus, dari hulu sampai hilirnya tujuan kami adalah nantinya gabus ini betul-betul milik Indonesia, teknologinya kami kuasai, plasma nantinya bisa kita tempelkan ke program Kementerian Kelautan. Jadi saya pengennya menyodorkan program ke Kementerian Kelautan atau ke Kemendes atau Kementerian Perdagangan. Yang untuk gabus ini kami betul-betul pengen betul-betul siap nantinya memberi kesempatan siapa saja untuk berusaha Pak dengan pakem, dengan juknis, petunjuk pelaksanaan, aplikasi yang kami sudah siapkan semuanya. Mungkin itu Pak Singgih dan rekan-rekan yang lain yang awal yang bisa kami sampaikan. Pak Singgih, monggo waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan Yunan untuk memberikan ilustrasi betapa sekarang ikan gabus itu nggak main-main sekarang ini, jadi udah serius ya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kontribusinya, terutama para narasumber menyampaikan apa-apa, tapi yang jelas apa yang bermanfaat bagi kita semua. Dengan harapan esok menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga semua.